Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Kalafi. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Pemberian Tugas Rumah Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah. Nah, alasan saya memilih artikel ini tuh karena judulnya atau topiknya itu sangat cocok dengan kondisi pendidikan saat ini. Nah, terlebihnya setelah adanya masa pandemi yang membuat metode pembelajaran itu berubah menjadi sangat drastis. Nah, artikel ini itu membahas mengenai pengaruh metode pemberian tugas rumah terhadap hasil dari belajar pendidikan agama Islam. Nah, tema ini juga menurut saya itu sangat penting karena banyaknya guru yang masih mengandalkan tugas rumah sebagai strategi pembelajarannya. Tapi belum banyak yang benar-benar mengetahui apakah acara tersebut itu bisa berhasil atau tidak. Nah, penelitian ini tuh juga dilakukan pada siswa SMA sehingga sangat dekat dengan realitanya pendidikan di lapangan dan mudah dipahami kondisinya dari sudut pandang akademiknya. Artikel ini juga menarik karena menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga saya itu bisa belajar bagaimana itu proses penelitian kuantitatif itu bisa diterapkan secara nyata dan pada artikel ini tuh sangat bermanfaat dan cocok dengan masalah pendidikan modernnya saat ini. Nah, dan bisa menjadi referensi untuk metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Kemudian latar belakang dari artikel ini itu berawal dari kondisi pendidikan semasa pandemi itu kemudian membuat proses belajar tuh terus berubah total, yang biasanya tatap muka harus diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau bisa dikatakan sebagai online. Nah, akibatnya tuh banyak sekali siswa yang jadi kurang paham tentang materi. Nah, motivasinya jadi menurun, kemudian hasil belajarnya itu juga merosot. Nah, pada SMA Muhammadiyah 18 Sunggal ini, grup PA itu mencoba mengatasi hal ini tuh dengan menggunakan metode pemberian tugas rumah supaya siswa tetap belajar meski tidak tatap muka. Nah, tapi setelah melihat dari nilai semester sebelumnya, ternyata hasil belajar dari siswa itu masih banyak yang di bawah KKM. Dari situ muncul beberapa soal itu mengenai metode pemberian tugas rumah ini tuh sebenarnya cocok atau tidak. Nah, itulah alasan utama kenapa kok penelitian itu dilakukan untuk melihat apakah tugas rumah itu tuh efeknya sangat rendah terhadap seorang siswa. Kemudian ada keterbaruan penelitian. Nah, kalau keterbaruan penelitian ini itu fokusnya pada yang melihat apakah metode ini itu atau apakah metode pemberian tugas ini tuh efektif setelah adanya pandemi. Nah, karena selama pandemi ini cara belajar seorang siswa itu berubah banyak dan seorang guru itu akhirnya lebih sering memberikan tugas supaya siswa itu tetap belajar dari rumah. Nah, penelitian ini tuh memastikan apakah tugas rumah itu benar-benar berpengaruh kepada hasil belajar PAI atau sebenarnya hanya efeknya tuh hanya kecil saja. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya itu cukup mengejutkan karena tugas rumah itu tidak memberikan pengaruh yang berarti atau penting terhadap nilai seorang siswa. Nah, ini akan menjadi temuan baru karena selama ini itu banyak seorang guru-guru bahwasanya berpikir kalau semakin sering beri tugas itu hasil belajar pasti akan meningkat. Tetapi di penelitian ini tuh tidak begitu. Nah, jadi setelah adanya pandemi tidak seefektif yang dibayangkan, khususnya pada mata pelajaran yang ada di PAI di SMA Muhammadiyah 8 Sunggal. Kemudian ada landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini tuh sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar pendidikan. Yang pertama itu penelitian ini berasal dari teori yang bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah proses yang terencana untuk mengembangkan sebuah potensi dari siswa. Kemudian pendidikan ini tuh juga hanya sekedar mengerjakan nilai, tetapi bagaimana proses belajar itu bisa membentuk sebuah karakter dan kemampuan seorang siswa. Kemudian ada teori juga yang menjelaskan bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses yang menghasilkan perubahan perilaku yang baik pengetahuannya, sikapnya, ataupun keterampilannya. Nah, belajar itu tuh juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya maupun metode pengajaran yang digunakan oleh seorang guru tadi. Nah, kemudian peneliti itu juga memakai teori tentang hasil belajar, bahwa hasil belajar itu sebenarnya itu bergantung pada bagaimana proses mengajarnya. Kemudian metode yang digunakan itu juga kurang tepat, maka nilai siswa itu cenderung rendah. Nah, dari teori-teori ini tuh peneliti bisa
melihat hubungan antara tugas dengan hasil belajar seorang siswa PAI di SMA Muhammadiyah tadi. Kemudian metodenya yang digunakan dalam artikel ini tuh menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi peneliti ini tuh tidak dilakukan eksperimen atau memberi perlakuan, tetapi peneliti ini tuh hanya menghubungkan antara dua variabel yang mana sudah terjadi di lapangan, yaitu metode pemberian tugas rumah dan hasil belajar siswa. Kemudian ada desain penelitiannya. Ini tuh menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu bila seorang peneliti itu ingin mencari tahu hubungan antara dua variabel, yaitu metode pemberian tugas pemberian tugas di rumah dan hasil belajar siswa. Nah, bisa disebut sebagai ex post facto karena penelitian itu tidak memberikan perlakuan langsung kepada seorang siswa, tetapi hanya meneliti kondisi yang sudah terjadi. Jadi peneliti itu tidak mengubah situasi apapun, tetapi seorang peneliti tadi itu hanya melihat data yang sudah ada, kemudian menganalisis apakah ada pengaruh antara metode pemberian tugas dengan hasil belajar mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ada populasi dan sampelnya. Untuk populasinya, penelitian ini tuh juga mengambil semua siswa yang ada di kelas 10 SMA Muhammadiyah 18 Tunggal. Jumlahnya tuh ada 64 siswa. Nah, karena ini tuh jumlahnya tidak terlalu besar ya, maka peneliti tadi tuh menjadikan semuanya sebagai sampel. Nah, jadi sampelnya tuh 64 siswa kelas 10 yang mewakili keseluruhan data dalam penelitiannya. Kemudian teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini tuh menggunakan angket atau berupa kuesioner, kuesioner dan observasi. Kemudian instrumen pengumpulan datanya itu, instrumen yang utama dalam pengumpulan data itu angket, ada dengan skala Likert yang terdiri dari beberapa pilihan jawaban, yaitu ada selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, angka tersebut itu digunakan untuk mengukur seberapa jauh metode yang mana pemberian tugas rumah itu diterapkan oleh guru dan dirasakan oleh siswa. Kemudian instrumen ini tuh diuji kembali menggunakan uji validitas dan kreabilitas sebelum digunakan. Kemudian menggunakan korelasi person prediction, moment, dan Cronbach alpha. Ya, kemudian analisis datanya ini tuh dilakukan dengan menggunakan rumus C kuadrat, di mana rumus ini tuh digunakan karena data yang dikumpulkan itu berupa data yang dibagi menjadi kelompok berdasarkan sesuai karakternya. Dan penelitian ini tuh ingin melihat apakah ada pengaruh antara metode pemberian tugas rumah dengan hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini tuh kemudian menghitung frekuensi hasil angket untuk variabel tadi. Kemudian peneliti itu juga membandingkan antara frekuensi yang diperoleh dari hasil penelitian tadi dengan frekuensi yang melalui rumus C kuadrat. Nah, bila nilai C kuadrat tadi itu terhitung lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka ada pengaruh yang cocok, tapi kalau nilainya lebih kecil, maka tidak akan ada pengaruhnya. Kemudian critical analisisnya itu, penelitian ini menunjukkan bahwasanya itu metode pemberian tugas rumah itu sangat kurang efektif ya bagi kalau seorang siswa yang sedang dalam meningkatkan hasil belajarnya. Nah, penelitian ini juga variabel penelitiannya hanya 2, sehingga ada faktor lain seperti motivasi belajar, lingkungan keluarga, atau kualitas pembelajaran tidak dianalisis. Kemudian penelitian ini juga hanya pada satu sekolah saja, sehingga hasilnya itu belum dapat diproses secara meluas. Data yang digunakan itu juga hanya berdasarkan angket dan dokumentasi tanpa penelitian yang lebih mendalam seperti wawancara. Namun penelitian ini itu juga menunjukkan bahwasanya pemberian tugas di rumah itu tidak selalu berdampak terhadap hasil belajar siswa ya, sehingga guru pun itu juga perlu mempertimbangkan sebuah metode lain yang lebih efektif. Kemudian lesson learned pada penelitian ini tuh mengajarkan bahwa metode pemberian tugas di rumah ini tidak selalu efektif untuk meningkatkan hasil dari belajar seorang siswa. Nah, guru itu juga harus lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya sesuai dengan kondisi siswanya, terutama setelah adanya musibah pandemi yang sangat mengubah pola belajar mereka. Nah, pembelajaran yang mempunyai banyak manfaat itu tidak hanya dapat
mengandalkan tugas rumah saja, tapi juga harus disertai dengan interaksi langsung dengan siswanya ya. Penjelasan dan pendampingan. Penelitian ini juga mengajarkan bahwasannya keputusan pendidikan itu tuh sebaiknya tidak hanya didasarkan oleh kebiasaan yang lama, tetapi diperlukan karena adanya pengujian melalui data dan evaluasi serta penelitian, sehingga agar mendapatkan strategi pembelajaran yang bagus atau yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki pada artikel penelitian ini tuh yang pertama ada pada bagian variabel penelitian tadi kurang lengkap karena hanya fokus pada tugas saja, tidak ada faktor yang lain. Kemudian yang kedua ada penjelasan teori ini tuh cukup panjang tetapi kurang terhubung secara langsung dengan variabel penelitiannya. Kemudian yang ketiga itu ada instrumen kuesionernya, yaitu seharusnya diperlihatkan lebih detail, semisal kayak daftar itemnya seperti itu. Kemudian ada penelitiannya itu kurang mendalam karena hanya menyatakan tidak ada pengaruh tanpa menjelaskan sebab adanya secara mendalam gitu. Kemudian yang kelima ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya sangat terbatas, seharusnya itu lebih dikaitkan dengan hasil studi yang lain. Oke, sepertinya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai review artikel ini. Jadi terima kasih apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri, Nadia Al-Kalafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.